Bali sebagai epicentrum murni peradaban, Arya, dan Dharmik dunia juga akar peradaban India. Bangsa Arya, 3102–1300 SM, berintegrasi dengan peradaban Dravida, Harappa, melahirkan tradisi Veda dan 4 kitab suci utama yaitu Rigveda, Samaveda, Yajurveda dan Atharvaveda. Distorsi sejarah, pada abad ke-19, istilah Arya diselewengkan menjadi narasi rasial Nordik, Jermanik. Puncaknya, simbol suci swastika disalahgunakan oleh Nazi, merusak makna spiritual aslinya menjadi simbol kebencian. Bali sebagai benteng terakhir, di saat dunia luar kehilangan makna aslinya, fakta Bali tetap menghidupkan swastika sebagai simbol harmoni melalui filosofi Trihita Karana, keseimbangan hubungan dengan Tuhan, sesama, dan alam. Identitas unik Nusantara, jejak spiritual Arya telah melebur dengan budaya Bali, menjadikannya sebagai Veda yang hidup, di mana ajaran Dharmik dipraktikkan secara nyata dalam ritual dan arsitektur harian. Bali adalah jawaban atas pencarian jati diri peradaban Arya yang murni, berhasil memulihkan citra luhur swastika dari distorsi sejarah dan ideologi global, karena ajaran asli Nusantara terekam sempurna di Bali. Tanya, kapan bangsa Arya disebut datang ke India, dan apa dampaknya? Jawab, bangsa Arya disebut datang ke India sekitar 3102–1300 SM, mereka tidak datang ke wilayah kosong, melainkan berintegrasi dengan peradaban Dravida yang telah lebih dulu berkembang, termasuk peradaban Harappa. Integrasi ini melahirkan tradisi Veda dan menjadi fondasi berkembangnya 3 agama besar India. Tanya, apa saja warisan utama dari tradisi tersebut? Jawab, salah satu warisan terpenting adalah kitab suci Veda yang disusun dalam 4 bagian, Rigveda, Samaveda, Yajurveda, dan Atharvaveda. Namun, asal-usul bangsa Arya sendiri masih menjadi perdebatan dan seringkali dipengaruhi bias sejarah. Tanya, mengapa istilah Arya menjadi kontroversial? Jawab, pada abad ke-19 dan 20, istilah Arya diselewengkan menjadi konsep rasial yang dikaitkan dengan bangsa Nordik atau Jermanik. Muncul pula teori alternatif seperti mitologi Thule dan kepercayaan Folkis yang memperkuat narasi spekulatif tentang asal-usul Arya. Tanya, apa dampak paling tragis dari distorsi tersebut? Jawab, simbol swastika yang awalnya sakral dan bermakna spiritual disalahgunakan oleh ideologi Nazi. Penyalahgunaan ini merusak makna aslinya dan memicu tragedi kemanusiaan akibat propaganda rasisme. Tanya, di mana makna asli simbol swastika masih terjaga? Jawab, fakta menegaskan bahwa makna asli swastika tidak lagi ditemukan di Eropa atau Timur Tengah, melainkan tetap hidup di Bali. Tanya, bagaimana swastika dimaknai di Bali? Jawab, di Bali, swastika dipahami sebagai simbol harmoni dan keselamatan. Maknanya selaras dengan filosofi Trihita Karana, yaitu keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam. Tanya, bagaimana hubungan spiritual Arya dengan budaya Bali? Jawab, nilai-nilai spiritual Arya diyakini telah melebur dengan kearifan budaya Bali. Perpaduan ini membentuk identitas unik yang tetap terjaga dalam ritual, arsitektur, dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Tanya, mengapa Bali disebut sebagai Veda yang hidup? Jawab, karena ajaran Dharmik di Bali tidak hanya tersimpan dalam teks, tetapi dipraktikkan secara nyata dalam kehidupan sosial, budaya, dan spiritual masyarakatnya. Tanya, apakah ada bukti tekstual yang mendukung narasi ini? Jawab, fakta teks prasasti di Bali mengutip teks tentang Arya Damar atau Arya Adityawarman sebagai indikasi kesinambungan narasi Arya dalam tradisi Nusantara. Kesimpulan bahwa Bali merupakan epicentrum spiritual peradaban Arya dan Dharmik dunia, Bali berhasil menjaga makna asli simbol, karena disinilah ajaran asli Nusantara tersimpan di mana ajaran dan filosofi yang di tempat lain telah mengalami distorsi akibat sejarah dan ideologi global. True Back History of Indonesia Exploration dan Research by Santo Saba.